Saya lihat dari konten kreator teman-teman, dari pemuda ini melihat bahwa ada bakti seorang anak kepada ibunya selama 12 tahun, sedangkan ibunya itu dalam ODJ, ya kan? Nah, dia bisa bakti selama 12 tahun itu luar biasa bagi saya. Negara harusnya bisa membantu dengan orang-orang seperti ini, karena kita membantu orang tidak boleh melihat dari beberapa sisi, entah golongannya, entah latar belakangnya. Tidak semua orang yang rumah besar itu hidup mapan, karena itu warisan. Nah, disitulah saya gerak Pemuda Perindo sebagai motor, bahwa contoh anak muda ini harus didukung. Sebagai apa? Baktinya ke orang tua itu sangat mahal. Saya sendiri pun belum tentu mampu untuk berbakti selama 12 tahun dalam keadaan terhimpit seperti ini. Jadi himbauan saya, inilah salah satu contoh di tahun 2023 masih ada anak-anak milenial yang berbakti sangat besar pada ibu. Itu bagi saya. Ya, Pak, apa yang akan dilakukan nanti Pemuda Perindo ini kepada Mas Tiko dan Bu Eni? Nah, selanjutnya kita akan mengadakan dialog untuk pengembangan dari skill, pengembangan dari bisnis, mungkin bisa kita sinergikan dengan pemuda-pemuda Perindo lainnya, karena sebagian besar pemuda Perindo adalah pengusaha era milenial yang mungkin diskusi seperti itu, bagaimana bisa bekerja yang bisa sesuai dengan karakter beliau. Makanya dengan ada isu dia menolak gaji 10 juta itu bukan berdasarkan dari beliau, tapi dari pemikiran apakah waktunya cukup bisa merawat ibunya. Iya, betul. Jadi ibu yang nomor satu dibanding pekerjaan. Betul. Maka dari itulah sekecil apapun akan diangkat derajatnya, karena dia merawat ibunya itu diutamakan, sayangi ibunya. Seperti itu. Ya, baik Pak. Yang terakhir, harapan Pemuda Perindo untuk Mas Tiko dan Bu Eni ini apa? Harapan saya bisa kembali hidup normal, apalagi saat ini banyak yang mendukung beliau untuk bangkit, dari YouTuber, teman-teman, lingkungan, sekaligus Pemuda Perindo mendukung beliau untuk bangkit menjadi anak yang dewasa, terampil, dan bisa mengawasi ibunya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sembako yang diberikan itu tadi ada beras 100 kilo, lalu ada minyak, ada sabun, ada pakaian. Kebutuhan dia untuk 1 bulan lah,
1 sampai 3 bulan lah. Dan kebutuhan juga teman-teman YouTuber, ada mie instan, ada sosis itu, macam-macam lah. Jadi kebutuhan sehari-harian. Tujuan apa? Biar tempat ini sementara sebagai posko untuk pembersihan rumah-rumah yang gelap dan rusak, sekaligus buat healing. Terapi healing ini penting buat si Tikonya, karena 12 tahun itu cukup lama, Mbak. Dia tidak berinteraksi sama lingkungan. Saat ini didatengin lingkungan mungkin agak gimana ya. Jadi seperti itulah saya siapkan sembako untuk teman-teman di sini semuanya selama 3 bulan. Kedepannya kan ini sembako ada untuk ngisi kayak furniture atau gimana gitu untuk nanti? Kalau furniture tadi sudah ada yang ngisi. Tadi saya tanya dari rekan-rekan YouTuber, dia mengisi meja, bangku dan lain-lainnya. Nah selebihnya sih ini apakah bisa sebagai rumah konten kreator, jadi sebagai tukar pikiran antar seniman dan seniman gitu. Karena sini banyak seniman-seniman yang saya lihat sih, kurang lebih seperti itu sih. Bang, ini kan dari Perindo Pemuda Milenial, apakah si Tiko ini salah satu masuk kategori pemuda milenial untuk Perindo? Iya, karena umurnya ini masih di bawah 30 gitu, masih milenial. Karena dia terluar dari lingkungannya sebelumnya, saat ini baru masuk ke lingkungan sosial kembali. Nah, kita harus bisa melakukan traveling, ya kan, untuk agar dia tidak malu, tidak introvert ke orang-orang, seperti itu sih. Oke, beda. Ada lagi? Terima kasih.